Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Robi Ridhobillah dengan NIM 2030511055 dari Prodi Teknik Informatika kelas 6B Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan usulan penelitian saya yang berjudul Implementasi Filtering dan Manajemen Bandwidth untuk Keamanan Jaringan Menggunakan Mikrotik. Pada usulan penelitian ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metode penelitian dan langsung saja kita masuk ke pembahasan bab 1. Pada implementasi filtering dan manajemen bandwidth untuk keamanan jaringan menggunakan mikrotik, ada 6 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada internet sehat, yang ketiga ada identifikasi masalah, yang keempat rumusan masalah, yang kelima tujuan, dan yang terakhir ada manfaat. Yang pertama kita bahas latar belakang. Di era modern yang sangat berkembang ini, keamanan jaringan menjadi isu yang sangat penting bagi individu maupun organisasi. Dan hal ini tidak terlepas dari peran internet sebagai sarana untuk mendapatkan informasi. Namun tidak lupa, internet juga memiliki informasi positif dan juga negatif yang dapat diakses oleh siapapun. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat menyaring situs-situs negatif tanpa mengganggu kecepatan internet. Dan hal ini dilakukan untuk menjamin penggunaan internet yang sehat. Dan seiring dengan perkembangannya, maka ancaman keamanan jaringan semakin kompleks dan beragam. Dan yang kedua adalah internet sehat. Dalam upaya penjaminan penggunaan internet yang sehat, filtering dan manajemen bandwidth pun dibutuhkan. Dan hal ini dapat diatasi dengan penggunaan mikrotik yang ditunjang dengan filtering dan manajemen bandwidth. Menurut Bayu Prasetyo, 2019 dan teman-temannya, di dalam jurnal yang berjudul Implementasi Manajemen Bandwidth dan Filtering Web Access Control menggunakan metode address list, mengatakan bahwa banyak komputer yang menggunakan internet secara tidak teratur tanpa manajemen bandwidth, yang menyebabkan komputer lain tidak mendapatkan cukup bandwidth. Dan dengan adanya penerapan filter dan manajemen bandwidth, diharapkan semua perangkat yang terhubung dengan mikrotik ini dapat menggunakan internet yang lebih baik dan penggunaan internet yang sehat. Yang ketiga adalah identifikasi masalah. Dan hal ini memiliki 2 poin. Yang pertama, tidak adanya filter dalam penggunaan internet yang sehingga situs terlarang masih bisa diakses dengan bebas oleh pengguna. Dan yang kedua, tidak adanya pengaturan bandwidth yang menyebabkan kecepatan internet lambat. Kedua, hal ini didasarkan pada penjelasan di awal. Yang keempat adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah yaitu bagaimana cara kita untuk mengkonfigurasi filter dan manajemen bandwidth dengan mikrotik untuk semua unit yang terhubung dan memaksimalkan penggunaan internet berdasarkan prioritas untuk semua unit. Yang kelima adalah tujuan. Terdapat 2 tujuan, yaitu 1. Terbentuknya sistem yang dapat mengendalikan akses internet yang mendukung penggunaan internet sehat, dan yang kedua adalah terbentuknya sistem yang dapat memastikan alokasi bandwidth yang adil dan efisien. Dan yang terakhir adalah manfaat. Terdapat 3 manfaat yang bisa didapatkan setelah penerapan filtering dan manajemen bandwidth menggunakan mikrotik ini. Yang pertama adalah akses internet cepat, efektif, dan efisien walaupun penggunaan internet secara bersamaan. Yang kedua adalah memaksimalkan bandwidth di semua internet yang tersambung ke unit. Dan yang ketiga adalah pemblokiran akses terhadap situs-situs terlarang untuk terciptanya penggunaan internet sehat. Dan itu sudah untuk bab 1. Yang selanjutnya adalah bab 2, yaitu studi pustaka. Di dalam studi pustaka terdapat 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah kajian keislaman, yang kedua kajian pustaka, dan yang ketiga adalah perpustakaan yang menunjang penelitian. Mari kita bahas yang pertama tentang kajian keislaman. Di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 30-31 yang berkaitan dengan penggunaan internet sehat, yang mana artinya adalah katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayat Al-Quran ini mengingatkan kita untuk menjaga pandangan kita dan menjaga kemaluan dari godaan-godaan yang rusak.
Dalam konteks internet, ini berarti menggunakan filter atau pengendalian diri untuk menghindari konten yang menampilkan aurat atau berpotensi membagikan hasrat yang tidak pantas. Dan yang selanjutnya adalah hadis tentang menjaga kehormatan diri dan agama yang berbunyi, "Jauhilah apa yang diragukan olehmu demi menjaga kehormatanmu dan agamamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam konteks penggunaan internet, ini dapat diartikan sebagai pentingnya menggunakan filter atau perangkat lunak yang dapat membantu menyaring situs-situs negatif atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang mana tujuannya adalah untuk menjaga integritas agama dan kehormatan pribadi saat berinteraksi dengan konten online. Dan yang kedua adalah kajian pustaka. Terdapat 8 poin yang terdapat di dalam kajian pustaka. Yang pertama adalah kajian pustaka penelitian terdahulu, yang pada penelitian berjudul Implementasi Firewall Filtering Web dan Manajemen Bandwidth yang dilakukan oleh Alvin Nur Fauzi, memiliki tujuan yaitu mewujudkan internet sehat yang mengandung eh, maaf, yaitu mewujudkan internet sehat menggunakan fitur filtering yang mengandalkan web proxy yang ada pada MikroTik. Dan yang kedua adalah jaringan komputer yang menurut Melvin Rizal, Chef Rizal, di dalam buku pengantar jaringan komputer menjelaskan bahwa jaringan komputer terdiri dari sejumlah interkoneksi komputer yang terhubung melalui kabel atau tanpa kabel. Dan yang ketiga adalah keamanan jaringan, yang mana menurut Nurul Huda, sistem keamanan jaringan juga dikenal sebagai keamanan jaringan, berfungsi untuk mengidentifikasi dan mencegah akses yang tidak sah pada suatu jaringan dengan tujuan agar akses penyusup dapat segera dihentikan. Dan berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan keamanan jaringan adalah sistem yang akan mengidentifikasi akses tidak sah pada jaringan. Yang keempat adalah firewall. Firewall adalah alat keamanan jaringan yang memantau lalu lintas masuk dan keluar jaringan. Yang kelima adalah manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth merupakan alat untuk mengatur ukuran dan kontrol komunikasi, paket, atau data pada sebuah jaringan ataupun network agar tidak terjadi overkapasitas yang yang pada akhirnya kalau misalkan overkapasitas akan mengakibatkan dampak yang buruk atau jaringan yang macet. Selanjutnya adalah web filtering. Web filtering adalah penyaringan konten perangkat lunak serta akses terhadap website yang aman. Dan yang ketujuh adalah routing. Routing adalah proses pengarahan jalur, yang mana artinya routing hanya memilih jalur yang terpendek, memilih jalur terbaik, tapi menggunakan jalur terpendek. Yang terakhir adalah mikrotik. Mikrotik adalah sebuah sistem operasi perangkat lunak yang mengubah komputer menjadi router jaringan yang handal, yang mana menghubungkan berbagai perangkat ke jaringan. Dan mikrotik dibagi menjadi dua, yaitu mikrotik router OS dan mikrotik router board. Dan yang terakhir adalah kepustakaan yang menunjang penelitian. Terdapat 2 poin di dalamnya. Yang pertama adalah buku. Di dalam buku ini ada 2 yang menjelaskan tentang cara pengimplementasian routing dan hal-hal yang terkait penggunaan mikrotik. Dan poin yang kedua adalah jurnal. Dan di dalam jurnal optimalisasi keamanan jaringan menggunakan pemfilteran aplikasi berbasis mikrotik membahas tentang cara pengoptimalisasian dan peningkatan keamanan jaringan lewat fitur filtering menggunakan mikrotik, dan pengujiannya yaitu menggunakan metode stress test, dan juga ada yang dari jurnal implementasi firewall filtering web dan manajemen bandwidth menggunakan mikrotik. Hal ini jurnal ini membahas tentang penggunaan fitur filtering dan manajemen bandwidth yang ada pada mikrotik untuk mewujudkan penggunaan internet sehat. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metodologi penelitian. Terdapat 3 poin di dalam metodologi penelitian yang akan saya bahas. Yang pertama adalah metode penelitian, yang kedua adalah metode pengumpulan data, yang ketiga adalah konsep manajemen jaringan dan jaringan komputer. Yang pertama yang akan saya bahas adalah metode penelitian. Terdapat 4 tahapan dalam metode penelitian yang saya lakukan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan,
yang kedua adalah desain, yang ketiga adalah testing, dan yang terakhir adalah implementasi. Yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Ada dua cara yang saya gunakan. Yang pertama adalah observasi. Di sini saya langsung mengunjungi dan bertanya ke PT Imaya yang ada di dekat Degung. Dan yang kedua adalah studi literatur. Untuk mendapatkan data yang akurat dan valid, saya mengacu pada jurnal, buku, dan dokumen yang lain, yang tentunya terpercaya. Dan poin terakhir adalah konsep jaringan komputer menurut Melvin Shafrizal di dalam buku yang berjudul Pengantar Jaringan Komputer menjelaskan bahwa jaringan komputer terdiri dari jumlah interkoneksi komputer autonomous yang terhubung melalui media transmisi kabel atau tanpa kabel. Dan konsep manajemen jaringan menurut Henry Gunawan adalah proses memantau jaringan yang baik atau bisa disebut juga dengan manajemen jaringan. Dan yang terakhir, ini adalah referensi yang saya gunakan. Dan mungkin cukup sekian pemaparan daripada laporan usulan penelitian saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.